Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Nova Ramadhani dengan NIM 22050974 dengan kelas PTIC 2022. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada standar jaringan komputer terdiri dari 4, yaitu kebutuhan akan interkoneksi antar komputer-komputer, standarisasi kompatibilitas vendor-vendor, hardware, dan software. Berikutnya, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang terakhir ada standar jaringan, disebut juga protokol. Berikutnya ada konsep protokol. Yang pertama ada protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Berikutnya ada contoh protokol. Contoh protokol ini ada 3. Yang pertama, TPC atau IP. Protokol yang sangat umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Yang kedua ada IPX dan IPX atau SPX untuk novel. Yang ketiga ada NetBEUI untuk Microsoft. Berikutnya ada model OSI. Yang pertama, model atau acuan arsitektural utama network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan komputer lain melalui sebuah media transmisi. Yang kedua, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Berikutnya ada manfaat OSI atau OSI. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancang. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Yang terakhir, memudahkan hati network. Berikutnya ada model OSI, konsep layering OSI atau Open System Interconnect. Yang pertama ada fisikal. Apa itu fisikal? Perangkat yang berproses hubungan atau repeater menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa volt untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi dari setiap pin.
Yang kedua ada data link. Perangkat yang beroperasi baik dan layar 2 switch. Kedua, grouping data secara logikal atau framing. Yang ketiga, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame. Yang keempat, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC. Yang terakhir, melakukan pendeteksian kesalahan, bukan perbaikan. Contoh, Internet, ADLC, Aloha, IEEE 802, LAN, dan FDDI. Berikutnya ada network. Perangkat yang beroperasi router dan layar 3 switch menyediakan pengamatan secara logika. Penting menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan. Pengendalian konektivitas kemacetan pada proses pengiriman data. Mempertahankan chaos atau delay transit time, jitter, dan lain-lain. Yang keempat ada transport. Segmentation menerima data dari layar di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Low control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Berikutnya, session. Dialog control, mematuhi giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah. Establishment managen, menghentikan sesi di antara aplikasi. Sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Yang keenam, presentation. Bagaimana data dipresentasikan, tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya, JPEG, GIF, ASCII, dan EBCDIC. Yang terakhir ada application. Layanan aplikasi sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contoh, Telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Berikutnya ada model TCP atau IP. Singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke dalam internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Berikutnya ada tables to represent data. Seperti yang tertera, user model itu ada physical, data link, network, transport session,
presentation application, dan TCP atau IP model itu ada network access, internet transport application. Berikutnya ada konsep layering TCP atau IP. TCP IP model di sini ada 4. Yang pertama, application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Yang kedua, transport, komunikasi antar perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Yang ketiga, internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang terakhir, network access, mengontrol perangkat dan media yang membentuk jaringan. Berikutnya ada persamaan model OSI dan TCP atau IP. Adalah yang pertama, di sini ada 4. Yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki aplikasi layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki transport dan network layar yang sama. Yang terakhir, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching, bukan sirkuit switching, atau teknologi sirkuit switching digunakan pada analog telepon. Yang terakhir ada kesimpulan. Pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktik jaringan komputer. Yang kedua, secara umum protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.